Bayangkan, saat tempat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi neraka yang paling dingin. Selamat datang di Wasuk. Hari ini kita akan masuk ke dalam kegelapan tahun 1983 di Filipina, di mana dua saudara yang baru saja kehilangan segalanya terpaksa masuk ke sebuah panti asuhan terpencil bernama Helping Hands. Tapi ingat, di tempat ini, doa bukan digunakan untuk memohon keselamatan, melainkan untuk menutupi sebuah ritual pengorbanan yang haus akan darah. Siapkan mental kalian, karena kali ini kita akan membahas alur cerita lengkap dari film horor yang berjudul Lilim. Jangan kedipkan mata, dan mari kita mulai ceritanya. Berlatar di Filipina selama era darurat militer pada tahun 1983. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah koper berisi beberapa potongan tangan manusia tergeletak di depan sebuah bangunan kecil yang sudah usang. Dari dalam sebuah rumah gedongan terdengar suara teriakan. Suara itu berasal dari bocah laki-laki bernama Thomas yang berada di pelukan kakaknya, Isa. Malam itu, Isa telah membunuh ayahnya yang kejam, dan Thomas adalah satu-satunya saksi. Meskipun Isa telah menjelaskan mengapa ia melakukannya, namun Thomas belum cukup umur untuk sepenuhnya memahami siksaan yang dialami saudara perempuannya setiap hari. Dan ia bertanya-tanya apakah kematian benar-benar satu-satunya solusi. Pagi harinya, Isa dan Thomas meninggalkan rumah sebelum polisi tiba. Isa memutuskan untuk berkendara ke hutan dan mencari perlindungan di sana. Ia ingat ibunya pernah bercerita tentang masa lalunya, di mana ia biasa bermain petak umpet di hutan. Dan sebelum meninggal, ibunya pernah bercerita kepada Isa bagaimana ia selalu ingin melarikan diri bersama anak-anaknya dan mencari tempat tinggal di hutan. Thomas tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kakaknya telah melakukan kejahatan, dan ia tidak yakin Isa mampu merawatnya. Ketika Isa menghentikan mobil untuk menjelaskan alasan di balik keputusannya, Thomas membuka pintu mobil dan lari ke dalam hutan. Thomas! Thomas! Siang berganti malam, tetapi Isa tidak dapat menemukan keberadaan adiknya. Tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita berpakaian hitam, kepalanya dicukur pelontos, menyeret tas berat muncul dari tengah-tengah hutan. Wanita itu tiba-tiba menghilang sebelum akhirnya membuat Isa pingsan. Ketika Isa terbangun, ia menyadari kepalanya terluka. Dan tiba-tiba ia melihat cahaya datang dari kejauhan. Ia berjalan menuju cahaya itu dan mendapati sebuah panti asuhan yang megah di tengah-tengah hutan. Isa tidak yakin apakah yang dilihatnya di hutan itu nyata atau hanya sebagian dari imajinasinya. Melihat pintu yang terbuka, Isa langsung masuk begitu saja tanpa permisi maupun assalamualaikum. Di ruangan utama panti itu, ia melihat begitu banyak lukisan yang menempel di tembok. Mata Isa tertuju pada salah satu lukisan-lukisan itu, terutama yang menggambarkan para biarawati dan anak-anak. Tiba-tiba, sosok anak laki-laki melintas mengagetkan Isa yang ia kira adalah Thomas, sehingga ia mengejarnya ke lantai 2. Di situ, ia kemudian melihat sebuah lukisan seorang dewi. Anehnya, mata sebelah kiri lukisan itu tampak menonjol seperti hidup. Ia melanjutkan langkah kakinya di bawah lorong, dan tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang remaja bernama Gabriel. Anehnya remaja itu juga tampak seperti sangat ketakutan. Sementara Isa berlari ke bawah dan bertemu sekelompok biarawati. Biarawati bernama Marga sekaligus pimpinan panti itu menenangkan Isa. Lalu diutarakanlah maksud dan tujuan Isa hingga sampai di tempat itu. Ia hanya ingin mencari adiknya. Jika memang tempat itu adalah panti asuhan, Isa menanyakan di mana keberadaan anak-anak penghuninya. Puto, diba? Nasaan po yung mga bata? Dibawalah Isa ke kamar anak-anak yang sedang beristirahat, dan di sana ia bertemu dengan Thomas. Suster Marga kemudian meminta Isa dan adiknya menginap sementara di sana dengan alasan tidak ada penginapan lain di sekitar tempat itu. Isa diberikan sebuah kamar tinggal yang berbeda dari adiknya dan anak-anak panti yang lain. Di tengah malam, Thomas mendengar suara-suara tepat di atas bangsalnya.
di mana berasal dari plafon yang berlubang. Karena ketakutan, ia pun bangkit dan berdoa. Namun doa yang ia panjatkan justru membuat salah satu temannya yang bernama Nilo keheranan. Anong ginagawa mo? Gusto ko kinakausap si Lord. Rupanya mereka tidak mengerti apa itu berdoa. Tanpa sepengetahuan Thomas, ada sesosok wajah mengerikan menatapnya dari lubang di atasnya. Sementara itu, jenazah ayahnya Isa telah berhasil ditemukan oleh polisi berawal dari kecurigaan atasan di kantornya yang tidak melihat ayah Isa masuk kerja. Sedangkan Isa, ia merasa lega telah menemukan tempat berlindung untuk dirinya dan juga Thomas. Ketika Isa ke dapur, Isa melihat seorang anak kecil bernama Ezekiel sedang bermain sendirian. Bocah itu juga tak menyaut saat Isa bertanya-tanya dengannya. Isa justru diberikan kamera mainan bocah itu. Saat Isa mencobanya, ia terkejut mainan itu menunjukkan wajah ayahnya yang telah meninggal. Iniintay ka na doon ni Sister Martha. Setelah itu Isa diajak berkeliling ruangan panti. Ia tertuju pada sebuah kamar yang dijelaskan adalah ruangan milik suster tertua di panti itu yang bernama Mirasol. Suster Mirasol memang tak pernah keluar dan selalu berada di kamar kecuali saat ada rapat penting. Isa juga ditegaskan untuk tidak masuk ke kamar itu. Tinggal di tempat itu tidaklah gratis. Isa diminta berkontribusi dalam segala hal. Salah satunya bersih-bersih. Ketika ia sedang membersihkan debu, tiba-tiba radio berbunyi menyiarkan berita tentang pencarian dua kakak beradik yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya. Isa segera mematikan radio itu sebelum terdengar oleh para suster. Sore itu ketika akan mandi, Thomas mendapatkan intimidasi dari prinsipe, salah satu anak yang paling nakal di sana. Beruntung ada suster yang mendengar dan langsung menyuruh mereka segera menyelesaikan tugasnya. Malam harinya, Isa bermimpi dihantui oleh sang ayah yang membuatnya sangat ketakutan. Lalu keesokan harinya, Thomas tiba-tiba mengintip kamar suster Mirasol. Di sana ia melihat sesosok wanita botak sedang duduk dan tak lama kemudian mengetahui keberadaan Thomas. Bukannya takut, Thomas justru terdiam sehingga ia diketahui oleh suster Marga. Sebagai hukumannya, suster Marga menggunduli rambut bocah itu. Selanjutnya tanpa sengaja suster Trining menjatuhkan patung yang berharga. Isa menghampiri kumpulan suster itu dan terkejut ketika suster Marga menyuruh suster Trining berjalan di atas pecahan patung yang ia jatuhkan. Dengan merintih karena kaki yang berdarah-darah, Trining melangkahkan kakinya sambil berdoa. Tak tega melihatnya tersiksa, Isa berinisiatif untuk menyudahi langkahnya. Namun Trining justru memarahinya. Ano ba yung ginagawa mo? Malam harinya saat Isa membersihkan darah kaki Trining, ia dihampiri oleh suster Helena. Suster itu mengambil kepala patung dan meracau. Awalnya Isa mengira itu adalah panti asuhan Kristen. Tetapi ia segera mengetahui bahwa para biarawati itu tidak mengabdikan hidup mereka kepada Kristus. Sebaliknya, mereka adalah penyembah Lilith. Lilith adalah istri pertama Adam dan dikatakan melambangkan perjuangan semua wanita dan kemerdekaannya dari Adam dirayakan. Setelah itu, Isa mencari tahu siapa itu istri pertama Adam di dalam kitab yang ia temukan di kamar. Sementara itu, Thomas kembali dikerjain oleh prinsipe. Ia diminta untuk mengambil kutang dan celana dalam dari dalam ruangan pencuci. Nilo sudah memperingatkannya tak perlu melakukan itu. Karena prinsipe berjanji tak akan mengusiknya lagi, dia pun melakukan permintaannya. Di saat yang sama, Isa malam itu sedang mandi. Ketika Thomas keluar dari kamar, prinsipe dan kawan-kawannya menutup pintu dari dalam. Setelah selesai mandi, Isa melihat mata yang menonjol di lukisan Dewi. Ia pun terkejut, tiba-tiba mata itu menghilang. Dan ia segera bersembunyi ketika suster Marga keluar dari kamar. Isa lalu mengikuti suster itu dari belakang. Sementara itu,
Thomas yang berada di ruang cuci dihantui sosok tangan yang mengerikan. Sedangkan Isa, ia melihat Suster Marga membawa seorang bayi ke dalam panti. Kemudian Suster Helena menyadari dan memberitahu Suster Marga bahwa Thomas tidak ada di kamarnya. Dia khawatir jika sampai Suster Mirasol mencium baunya bisa sangat berbahaya. Thomas yang dalam bahaya saat melihat sosok mengerikan di ruang cuci, ia langsung ditarik oleh Suster Botak. Suster Marga lalu mengumpulkan semua anak-anak dan menginterogasi mereka tentang keluarnya Thomas dari kamar. Akhirnya Prinsipe mengakui kesalahannya. Ano na lang gagawin nila sa'yo? Mga ututo. Tiba-tiba esok harinya, Suster Marga menyampaikan berita bahwa ada sebuah keluarga yang akan mengadopsi Prinsipe. Mendengar kabar itu, Prinsipe sangat gembira akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Malam harinya, Isa kembali mendekati lukisan Dewi. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi tentang benda itu. Tiba-tiba, lukisan itu menyimpan rahasia, di mana benda tersebut merupakan pintu sebuah ruangan dan Isa tak sengaja membukanya. Saat ada suster yang datang, ia langsung masuk bersembunyi ke dalam ruangan itu. Sementara itu, sebelum pergi meninggalkan panti, Prinsipe diminta menemui Mirasol. Dengan memakai topeng rantingnya, Prinsipe masuk ke kamar suster tertua di tempat itu. Rupanya di kamar gelap itu terbaring sosok yang tak bergerak, yaitu Mirasol. Suster Helena menyuruh Prinsipe untuk berbisik di telinga Mirasol, lalu mengunci pintu dari luar. Sedangkan Isa, ia melihat para suster merapalkan doa ritual di depan kamar Mirasol. Tak lama kemudian, seekor iblis merayap keluar dari bawah tempat tidur, menarik anak itu masuk dan melahapnya mentah-mentah. Isa menyadari bahwa anak-anak itu digunakan sebagai korban dan mereka tidak pernah diadopsi. Para biarawati menyembah Lilith karena mereka percaya bahwa dengan menyerahkan hidup mereka kepadanya, suatu hari mereka akan dipindahkan ke dunia yang bebas dari penderitaan. Gabriel kemudian membawa Isa keluar dari persembunyiannya lewat jalan rahasia yang menuju gudang. Esok harinya, Isa berniat membawa Thomas pergi dari panti. Namun Thomas menolak, karena menurutnya setelah kepergian Prinsipe, tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Awalnya Isa berniat meninggalkan Thomas di tempat itu, berharap akan ada yang mengadopsinya. Namun setelah melihat keanehan yang terjadi, niat itu tak lagi ada. Tetapi pada hari itu juga, dia diberitahu bahwa Suster Marga telah menemukan keluarga yang bersedia mengadopsi Thomas. Isa memberitahu biarawati itu bahwa dia telah memutuskan untuk pergi. Dia berbohong tentang telah menemukan tempat tinggal sementara. Tetapi Marga sudah tahu bahwa Isa tidak punya tempat tujuan. Dia menambahkan bahwa dia tahu banyak tentang Isa dan memberinya sebuah foto lama. Itu adalah foto ibu Isa bernama Esther yang sedang menggendong putrinya. Ternyata, ibu Isa dulunya adalah seorang biarawati di panti asuhan dan dia termasuk ke dalam sekte tersebut. Isa mengenali liontin yang dikenakan ibunya di foto itu. Setelah kematian ibunya, Isa selalu menyimpannya di dekatnya. Marga menjelaskan bahwa ibu Isa adalah biarawati atasannya dan dia meninggalkan kehidupannya di panti asuhan karena dia merasa iba terhadap seorang bayi. Isa adalah bayi perempuan kecil yang dicintai Esther dan ia memutuskan untuk meninggalkan panti asuhan untuk membesarkan anak angkatnya. Marga menyatakan bahwa sejak Isa memasuki panti asuhan mereka, ia tahu bahwa Isa memiliki tujuan yang lebih besar. Ia ditakdirkan untuk melayani Lilith. Ia menambahkan bahwa sekte mereka dikenal sebagai Lilim dan mereka telah mendedikasikan hidup mereka untuk Lilith. Tepat ketika Marga menegaskan bahwa Isa tidak diizinkan meninggalkan panti asuhan, Isa memukulnya dengan tempat lilin. Pwedeng umalis sa... Isa mencoba bersembunyi dan akhirnya berada di kamar Ibu Mirasol. Di sana ia melihat apa yang tampak seperti sisa-sisa kerangka biarawati yang terselip rapi di bawah sprei. Dan ia merasa ngeri ketika melihat lengan Prinsipe yang terpotong tergeletak di lantai. Tiba-tiba polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya tiba di panti asuhan. Isa mencoba berteriak meminta bantuan, tetapi ia dibungkam oleh suster lain. Para polisi menolak pergi tanpa berbicara dengan anak-anak. Para polisi itu memaksa masuk dan ketika mereka mengetahui bahwa Thomas tinggal di panti asuhan itu, para biarawati berusaha membunuh para polisi tersebut.
Mereka telah menunggu waktu yang tepat untuk mengorbankan Thomas, anak laki-laki termuda di panti asuhan, kepada Lilith, dan mereka tidak akan membiarkan beberapa polisi merusak rencana mereka. Mereka membunuh satu polisi dan menahan yang lainnya sebagai tawanan bersama dengan Isa. Para biarawati bersiap untuk ritual tersebut dan mereka siap memanggil roh Lilith. Polisi itu dibawa ke kamar Ibu Mirasol yang memiliki pintu menuju ruang bawah tanah tempat Lilith tinggal. Sementara itu, salah satu biarawati, Suster Helena, menyuruh Isa untuk menyerahkan diri kepada Lilith. Dia menambahkan bahwa awalnya dia takut ketika mengetahui bahwa mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk Lilith akan menuju neraka. Tetapi semakin dia menyerahkan diri kepada Lilith, semakin sedikit dia takut akan api kehancuran. Dia berharap Isa juga akan menunjukkan keberanian dan menerimanya. Tetapi Isa menolak. Biarawati itu menjadi marah. Dia selalu tahu bahwa Marga juga salah. Isa tidak ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari mereka karena dia lemah. Dia menambahkan bahwa adiknya tidak seperti dirinya. Thomas memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Lilith dan mereka akan menggunakan darahnya untuk menandai awal baru mereka. Konon, Lilith lebih menyukai darah anak laki-laki muda yang murni dan itu mungkin membuatnya lebih kuat. Thomas kemudian diseret ke kamar Mirasol dan siap untuk dikorbankan. Setelah biarawati itu pergi, Gabriel datang untuk menyelamatkan Isa. Ia membebaskannya dan tepat ketika Isa hendak menyelamatkan adiknya, Marga menghentikannya. Ia memegang senapan di tangannya dan ia mengatakan kepada Isa bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia ditakdirkan untuk memainkan peran penting dalam sekte tersebut. Tiba-tiba Marga mengarahkan senapan ke dirinya sendiri dan menarik pelatuknya. Ia percaya bahwa ia telah memenuhi tujuannya, jadi ia harus mati. Suara tembakan itu menciptakan kekacauan. Dan polisi mendorong seorang biarawati ke dalam penjara bawah tanah dan ia pun jatuh ke dalamnya. Thomas juga didorong ke dalam lubang itu oleh seekor biarawati dan ketika ia membuka matanya, ia melihat sisa-sisa kerangka di lantai. Polisi dan Thomas menyaksikan iblis itu melahap biarawati tersebut, tetapi ia tetap tenang. Ia berharap bahwa setelah menanggung rasa sakit, Lilith akan mengantarkannya ke tempat di mana tidak ada lagi penderitaan dan siksaan. Polisi kemudian meminta Thomas untuk bersembunyi, sementara ia bersiap menghadapi Lilith. Dapat diasumsikan bahwa roh Lilith tinggal di tubuh Ibu Mirasol, dan itulah sebabnya ruangan itu selalu terkunci dan tubuh palsu disimpan di bawah kain untuk penampilan. Thomas menyaksikan iblis mengerikan itu menelan kepala polisi bulat-bulat. Isa lalu memasuki kamar Mirasol dengan senapan di tangannya, meminta para biarawati keluar. Para biarawati tidak protes, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi Isa. Isa lalu turun ke lubang menyusul Thomas dan memintanya untuk memanjat tangga dan pergi. Iblis itu tertembak oleh Isa, sayangnya peluru hanya tinggal satu-satunya. Isa berusaha kembali ke ruangan dan saat ia mulai memanjat tangga dan membalikan badan, lilin menyerangnya. Dia mencakar kakinya, tetapi Isa berhasil menendangnya menjauh. Isa berhasil keluar dan sepersekian detik Isa melihat wajah ayahnya pada iblis itu. Begitu Thomas menyadari bahwa Lilith juga mencoba ikutan keluar, dia menarik pelatuk dan menembaknya di kepala. Iblis itu pun roboh dan jatuh kembali ke penjara bawah tanah. Tepat ketika Isa dan Thomas hendak pergi, Thomas meminta Isa untuk kembali dan membujuk anak-anak panti itu untuk pergi bersama mereka. Lagi pula mereka akan dikorbankan suatu hari nanti. Dan ketakutan mereka lah yang membuat mereka tetap terkunci di sana. Isa awalnya enggan, tetapi akhirnya setuju. Dia juga merasa kasihan pada anak-anak itu dan dia berpikir untuk membantu mereka. Tiba-tiba Thomas mendengar salah satu anak laki-laki itu menjerit. Dan dia naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Dia ketakutan melihat mulut Isa berlumuran darah. Matanya telah berubah menjadi seperti iblis. Roh Lilith telah memasuki tubuh Isa. Dan bukannya menyelamatkan anak-anak itu, dia malah melahap mereka. Para biarawati tahu bahwa Isa memiliki tujuan. Dan mereka mungkin senang bahwa semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka menyerahkan bayi yang baru saja mereka sambut di panti asuhan kepada Isa, dan Isa tersenyum lebar.
Gambar Isa yang suram muncul di lukisan panti asuhan, menunjukkan bahwa ia akan selamanya terperangkap di dalam tembok panti asuhan itu. Thomas berlari menyelamatkan diri, bahkan jika ia menemukan jalan keluar dari hutan, ia akan sangat trauma dan ketakutan. Thomas harus membayangkan kembali hidupnya tanpa saudara perempuannya, dan itu akan menjadi tantangan yang cukup besar. Dan film horor yang berasal dari Filipina ini pun selesai. Jadi menurut kalian, apakah Isa benar-benar sudah bebas? Atau ini justru awal dari kutukan baru? Tulis teori kalian di kolom komentar bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis di Wazoo. Jangan lupa tekan subrek agar kalian tidak tersesat di cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan selanjutnya.